Ini juga adalah uji coba yang sebenarnya untuk Sinteyong, sebab Sinteyong belum ada apa-apa piala lagi, tapi dia telah membuktikan bahwa timnas U23 ini lolos ke Piala Asia, begitu juga dengan timnas senior lolos ke Piala Asia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, menjelang persiapan Piala AFF U23, Ketua Umum PSSI Erick Thohir isyaratkan timnas Indonesia U23 turunkan skuad pelapis. Seperti yang diketahui, usai berlaga di SEA Games 2023, timnas Indonesia bakal melakoni Piala AFF ini di Thailand guys. Jadi Piala AFF U23 ini dijadwalkan akan dimulai pada 17 hingga 26 Agustus 2023 mendatang di Thailand. Dan di fase grup Piala AFF ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste guys. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkannya bila timnas Indonesia U23 akan menggunakan pemain pelapis di ajang ini nanti. Jadi Erick Thohir juga inginkan pemain timnas Indonesia U23 ini supaya tidak mudah cedera. Jadi itu sebab dia bagi yang pelapis itu. Karena Garuda Muda punya agenda padat pasca turnamen Piala AFF U23 pada bulan Agustus ini. Jadi timnas Indonesia ini harus bertanding juga di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang diselenggarakan pada 14 hingga 12 September 2023 ini. Jadi karena itu Bapak Erick Thohir inginkan pemain-pemain pelapis yang akan melakoni laga di ajang U23 Piala AFF ini nanti. Jadi guys, sebelum itu kita semak dulu jadwalnya yang lengkap timnas Indonesia U23 Piala AFF ini di channel ini, yaitu channel Info Bola. Kepada yang baru ke channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk guys, kita simak video ini. Korea Selatan, Sinteyong kembali diberikan amanat untuk memegang timnas U23 dalam pagelaran Piala AFF U23 di bulan Agustus yang akan datang. Kesempatan ini disinyalir sebagai salah satu kesempatan yang mana Coach Sinteyong harus membuktikan kelayakannya mengomandoi timnas Indonesia. Ini tentu akan menjadi motivasi bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Karena selama 3,5 tahun dirinya memegang timnas Indonesia, skuad Garuda Nusantara belum pernah mengangkat piala dalam semua ajang. Di samping itu, Coach Indra Syafri yang sempat memegang timnas U23 pada ajang SEA Games berhasil membawa pulang medali emas ke Indonesia. Oleh karenanya, tim asuhan Coach Sinteyong pada kesempatan kali ini harus tampil secara serius dan total untuk mempertahankan posisi kepelatihannya di timnas Indonesia. Berikut ini merupakan daftar pembagian grup untuk Piala AFF U23 yang akan datang. Pada grup A Piala AFF. Oke guys, ini pembagian grupnya. Sebelum itu, Sinteyong ya, sebelum ini dia memang pegang U23 ini dan juga senior. Jadi wajarlah untuk Sinteyong kembali untuk memegang U23 ini. Tetapi kalaulah pelapis itu dihantar nanti, kemungkinan pemain-pemain lain, pemain baru pula yang perlu diserasikan, dibentuk juga oleh Sinteyong ya. Jadi kita tengok dulu guys jadwal nih. U23 terdapat 4 negara. Di antaranya ada timnas Myanmar, timnas Thailand, timnas Brunei Darussalam, dan juga ada timnas Kamboja. Ini grup E ya. Selanjutnya pada grup B Piala AFF U23 terdapat timnas Indonesia, timnas Timor Leste, dan juga ada timnas Malaysia. Guys. 3 aja. Dan terakhir pada grup C Piala AFF U23 terdapat timnas Filipina, timnas Laos, dan juga ada timnas Vietnam. Timnas Indonesia yang kini berada di grup B Piala AFF berkemungkinan besar dapat memenangkan 2 laga melawan timnas Timor Leste dan juga timnas Malaysia. Akan tetapi jika timnas Indonesia hanya memenangkan 1 pertandingan, timnas Indonesia harus memiliki torehan gol terbanyak dari ketiga grup yang ada. Karena keputusan untuk melaju ke babak semifinal akan ditentukan lewat tim terbaik yang ada di posisi kedua klasemen. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan di Piala AFF U23 2023. Pada hari Kamis 17 Agustus 2023, laga akan dibuka dengan pertandingan antara timnas Kamboja melawan timnas Brunei Darussalam.
yang akan digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Thailand melawan Timnas Myanmar, yang akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Selanjutnya pada hari Jumat 18 Agustus 2023, laga akan dibuka dengan pertandingan antara Timnas Filipina melawan Timnas Laos, yang akan digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Serta akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Malaysia melawan Timnas Indonesia. Wah, ini guys, Indonesia lawan Malaysia. Pada pukul 20.00 18 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI serta RCTI Plus. Ini pada hari Sabtu nih. 19 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar melawan Timnas Kamboja, yang akan digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam melawan Timnas Thailand, yang akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Sedangkan pada hari Minggu 20 Agustus 2023, laga akan dibuka dengan pertandingan antara Timnas Laos melawan Timnas Vietnam, yang akan digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Serta ditutup dengan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Timor Leste. Oke, Indonesia dengan Timor Leste 20.00 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI serta RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Senin 21 Agustus 2023, laga akan dibuka dengan pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam melawan Timnas Myanmar, yang akan digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan live di iNews TV. Akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Thailand, Barat Kamboja. dan live di iNews TV 2023, yang akan digelar pada pukul Timor Leste lawan Malaysia, 16.00 waktu 20 Indonesia Barat Agustus. dan live di iNews TV. Serta akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Vietnam melawan Timnas Filipina, yang akan digelar pada pukul. Itulah tadi merupakan daftar pembagian grup dan juga jadwal pertandingan Piala AFF U23 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi jadwal di antara kumpulan A, B, C, grup ABC ya. Indonesia, Timor Leste, Malaysia di grup B. Jadi perlawanan di antara Malaysia pembukaan dengan Indonesia pada 18 Agustus, kemudian seterusnya pada 20 Agustus Indonesia menentang Timor Leste dan 22 Agustus Malaysia pula akan menentang Timor Leste. Jadi dalam grup ini hanya 3 saja, Malaysia, Timor Leste, Indonesia. Jadi berpeluang untuk melakoni ke peringkat seterusnya. Apapun guys, dalam perlawanan Piala AFF ini pentingnya ialah Sinteyong. Bagaimana dia menerapkan taktikal untuk mengekang Malaysia. Kemungkinan dengan Timor Leste boleh menang, tetapi dengan Malaysia mungkin saya pun kurang pasti guys, mungkin agak seimbang kah bagaimana. Dan kalau Sinteyong dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia, sebab yang akan pemain-pemain yang akan bermain ini adalah pemain-pemain yang telah memenangi SEA Games di Kamboja baru-baru ini, yang telah menjuarai SEA Games ini. Jadi ini satu advantage untuk Indonesia untuk lebih kuat lagi guys, mengalahkan Malaysia. Apapun Malaysia juga telah membuat persiapan, tetapi kita lihat nanti guys bagaimana keadaannya 18 hari bulan itu. Saya pun tidak ingin berani memberi prediksi Indonesia dengan Malaysia ini, karena saya juga sokong kepada Malaysia, kalian penyokong kepada Indonesia. Jadi ini kita lihat aksi nanti di lapangan selama 90 menit, dan selepas 90 menit itu kita eratkan silaturahim kembali, kita hilangkan segala-galanya, sama ada menang atau kalah itu guys. Itu yang penting. Dan ini juga adalah uji coba yang sebenarnya untuk Sinteyong, sebab Sinteyong belum ada apa-apa piala lagi, tetapi dia telah membuktikan bahwa Timnas U23 ini lolos ke Piala Asia. Begitu juga dengan Timnas senior lolos ke Piala Asia. Cuma Sinteyong belum ada piala lagi guys. Jadi
Di sinilah dia perlu membuktikan bahwa Piala AFF U23 dan tim yang dibawanya ini mampu untuk mengatasi mana-mana tim pun, termasuklah mungkin Thailand, Vietnam, Malaysia. Jadi sebab pemain-pemain yang bermain itu, kalaulah contoh tadi Bapak Erick Thohir inginkan pemain pelapis, mungkin pemain-pemain yang baru. Nah, jadi itu juga sebagai satu cabaran kepada Sinteyong untuk membentuk pemain-pemain ini dengan taktikal yang dia inginkan. Jadi kita doakan guys sama-sama, sebab dia dalam masa sebulan lagi nih. Sekarang Julai, Agustus bulan hadapan, dan hanya singkat masa itu untuk menyiapkan tim masing-masing. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. Indonesia, Malaysia juga sama-sama dapat mempersiapkan tim masing-masing guys. Jadi sampai kita berjumpa lagi, bagaimana pandangan kalian terkait perkara ini guys? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Majelis Kehormatan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.